Pulang antar si bocil, aku langsung garcep untuk beberes rumah. Karena kalau si bocil sekolah itu, aku memiliki waktu untuk beberes dan juga waktu untuk istirahat. Karena si bocil kalau sekolah itu dari jam 9 sampai jam 1, kan aku lumayan masih ada banyak waktu. Ini yang aku beresin ini adalah meja makan, tetapi meja makan ini tempatnya di ruang tamu. Ruang tamu ini multifungsi banget ya, bisa menjadi ruang nonton TV, bisa menjadi ruang tamu, bisa menjadi tempat tidur aku. Di belakang meja itu sofa, dan di pinggirnya meja itu ranjang buat tempat tidur aku. Aku itu tidurnya di ruang tamu, teman-teman. Tetapi meskipun aku tidur di ruang tamu, aku merasa nyaman kok. Karena kalau malam itu waktunya aku tidur, majikan juga mengerti nggak menonton TV. Ini aku lanjut mencuci bekas aku bikin sarapan tadi pagi. Karena kalau pagi itu aku bangun tidur, aku langsung garcep cuci muka, terus bikinin sarapan buat si bocil, bangunin si bocil, dan nyuapin si bocil. Dan ini juga lanjut untuk mengangkatin jemuran ya. Kalau untuk jemuran itu, ini cucian kemarin ya. Misalkan hari ini aku mencuci baju, besok paginya gitu aku baru angkatin bajunya, terus aku lipat sekalian gitu. Selesai angkatin baju itu kan paginya aku juga mencuci baju ya. Jadi habis aku angkatin, terus aku menjemur bajunya. Ini aku juga lanjut untuk bikin sarapan ya. Seperti biasa, sarapan aku di pagi itu minum kopi dan roti ya teman-teman. Pokoknya kalau kopi itu aku wajib banget supaya nggak spanning. Kali ini sarapan aku rotinya dari McDonald, karena sore itu kakeknya si bocil pulang kerja itu bawa roti dari McDonald. Jadi paginya aku bikin sarapan gitu, biar nggak bosen ya setiap hari sarapan roti terus, kan ganti-ganti gitu. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali bersama Retia. Ini di pagi ini aku udah selesai aktivitas. Tadi aktivitasku nggak semua aku videoin dengan detail. Takutnya kalian akan bosen ya melihat aktivitas aku terus. Kali ini aku akan membahas gaji TKW Hongkong. Ada kabar gembira nih, dan alhamdulillah banget gaji TKW Hongkong itu udah naik ya mulai 1 Oktober kemarin. Dari 4.630 menjadi 4.730 ya. Dan uang makan pun juga menjadi 1.196. Tetapi kalau uang makan itu kebanyakan nggak dikasih uang ya, karena keseharian kita itu udah makan di rumah majikan. Jadi uang makan itu kebanyakan nggak dikasih dalam bentuk uang. Tetapi kalau kita nggak dikasih makan sama majikan itu, kita bisa menuntut uang makan itu ya teman-teman. Setelah beberapa tahun kemarin karena pandemi, gaji TKW Hongkong nggak naik. Alhamdulillah akhirnya ini mulai naik lagi ya. Tetapi bagi yang baru tanda tangan kontrak 1 Oktober bulan 2022 ini ya, kalau udah tanda tangan di kontrak 1 Oktober itu berarti gaji kalian udah 4.730. Tetapi kalau masih kontrak yang lama itu belum naik ya teman-teman. Naiknya ntar kalau kalian sudah tanda tangan kontrak baru. Tetapi kalau majikan kalian baik, pasti kalian juga akan dinaikkan. Bahkan kalau majikan kalian baik itu, kalian akan dinaikkan lebih dari gaji menurut kontrak ya loh. Kebanyakan begitu. Pokoknya di sini itu kita enjoy aja ya teman-teman. Kalau kita mendapat majikan baik ya bersyukur, alhamdulillah banget kita mendapat majikan yang pas-pasan, maksudnya nggak ditambahin gaji sesuai dengan kontrak, itu juga alhamdulillah banget. Pokoknya yang terpenting itu kita nyaman di rumah majikan gitu. Pokoknya kita harus bersabar dan selalu bersyukur.
Terus kalau di sini itu, kalau di Hong Kong, bekerja di Hong Kong itu menurut aku juga enak. Enaknya gimana? Setiap hari Minggu itu kita juga mendapatkan libur. Kalau kita nggak libur juga bisa diganti dengan uang. Terus kalau majikan menyuruh kita nggak libur tapi nggak diganti uang itu, kita juga bisa menuntut majikan karena hukumnya di Hong Kong itu juga baik juga ya. Pokoknya menurut aku bekerja di Hong Kong itu aku senang ya. Pokoknya kalau setiap seminggu sekali libur itu pasti membuat kita itu fresh gitu ya pikiran. Kalau kita mendapatkan majikan yang agak cerewet atau majikan yang gimana, agak maafan gitu, setidaknya kita dalam seminggu sekali itu pikiran kita, tenaga kita itu bisa istirahat kalau setiap minggu ada libur. Terus bagi majikannya baik, kalian nggak ingin libur, kalian ingin lembur dan majikan mau, itu juga alhamdulillah kita bisa mendapat uang tambahan. Pokoknya kalau menurut aku itu aku suka bekerja di Hong Kong. Terus kadang ada yang bilang katanya di Hong Kong itu majikan itu cerewet-cerewet gitu. Kalau masalah majikan cerewet, masalah majikan galak itu menurut aku itu nasib-nasiban ya teman-teman. Bagi aku semua mau bekerja di Taiwan, mau bekerja di Singapura, mau bekerja di Malaysia ataupun dimanapun berada, masalah majikan cerewet, pelit, galak itu dimana-mana itu ada teman-teman. Tinggal kita menyesuaikan saja. Pokoknya semua itu nasib-nasiban. Jangan beranggapan aku nggak mau pergi di sana karena majikannya galak-galak gitu. Kalau kita bernasib baik ya majikan kita baik. Asalkan pokoknya yang penting majikan kita itu nggak memukul kita. Itu kalau masalah cerewet itu udah hal biasa. Kalau masalah cerewet itu udah semua majikan, baik pun mayoritas juga ada cerewetnya. Jadi menurut aku itu kalau mau pergi ke luar negeri itu terutama siapkan mental kalian dengan matang-matang. Bertanyalah kepada diri kalian sendiri. Kalau diri kalian merasa sudah siap, mental saya sudah siap, apapun yang terjadi di luar negeri, entah majikan baik, entah majikan cerewet, aku siap. Berarti kalian udah siap. Tapi kalau kalian masih ragu, aku takutlah pergi ke sana karena banyak majikan yang cerewet, terus banyak majikan yang jahat. Kalau majikan cerewet dan jahat itu dimana-mana pun ada. Pokoknya tinggal nasib-nasiban ya. Dan jangan lupa selalu berdoa setiap hari. Kalau mau pergi ke sini berdoa mendapatkan majikan yang baik gitu ya. Kalaupun majikan masih cerewet ya, sekedar omongan cerewet, bekerja ini salah, bekerja itu salah, itu udah wajar. Yang terutama majikan nggak memukul kalian. Kalau majikan udah memukul kalian, kalian baru bisa lapor ke KJRI atau kemana gitu ya, kalian laporkan majikan. Tapi kalau baru dicerewetin kerjaan ini kurang bersih itu udah biasa ya teman-teman, karena majikan baik pun kadang juga begitu. Pokoknya kita harus benar-benar sabar. Di sini itu kita benar-benar dilatih kesabaran. Ingat, pokoknya yang diingat itu bulanannya aja ya. Kalau bulanannya keluar kita pasti senang. Dan di Hong Kong itu senangnya juga setiap minggu libur, setidaknya kita stres-stresnya itu seminggu sekali kita bisa refreshing ya teman-teman. Pokoknya ya begini menurut aku. Kalau aku suka bekerja di Hong Kong itu karena setiap minggu bisa refreshing, menghilangkan stres gitu ya. Kalaupun kita mau lembur juga bisa diganti uang gitu. Aku senangnya di situ juga ya. Terus hukumnya di Hong Kong itu juga menurut aku baik juga, menurut aku oke juga. Jadi yang ingin pergi ke Hong Kong, ingin bekerja ke Hong Kong itu jangan takut majikan cerewet ataupun majikan jahat gitu. Yang penting berdoa, siapkan mental. Kalau majikan cerewet udah berkali-kali aku bilang itu nasib-nasiban ya teman-teman. Ya udah, penjelasanku sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau pergi ke luar negeri ya. Oke, see you next video. Bye bye.